saya nggak mau main musik, Mas. Oh gitu. Karena saya trauma pernah dimainin gitu. Ya, Mas Kipli. Nah, Mas Kipli atau Mas Frista ini? Oh, panggil Kipli aja, Mas. Mas Kipli. Kipli Karena aja. ada narasi Call Me Kipli. Iya, Call Me Kipli, branding saya. Saya agak selfish malam ini, spesial. Sama dong, saya juga selfie. Gimana, Jadi Mas? ini terima kasih lah Mas Kipli ya, sudah berkenan hadir di studio kami. Oh iya, siap. Humaniora Studio. Humaniora Ya. Studio. Jadi suatu kebanggaan, Mas. Oh iya dong. Saya diundang pertama kali Oh gitu kan. gitu ya. Keren sekali ini. Ya. Jadi gini, saya pengen ngobrol-ngobrol nih ya. Walaupun saya baru pertama kali berjumpa, Iya, tapi ternyata saya juga sebelumnya sudah pernah beberapa kali mendengar Oh iya. seorang Frista atau seorang Kipli. Mas Kipli Ya, atau seonggo, Bang Mas. ya. Seonggo. yang saya dapatkan kabar bahwa ini loh Mas Kipli itu adalah tokohnya Sintang. Oh iya. Atau artisnya Sintang. Oh iya. Tapi saya juga belum pernah tuh melihat secara langsung maupun dari YouTube misalnya. Karena selama ini ya tidak ada yang merekomendasikan saya kemudian melihat ini loh si Kipli gitu. ya di YouTube begini loh kiprahnya di Sintang itu. Hanya sekedar mendengar bahwa artisnya Sintang. Oh iya. Di mana-mana ada. Di acara ini ada, di acara itu ada. Jadi sekali. Saya pengen tahu nih, Mas. Mas Kipli ini sebetulnya kok dianggap tokoh itu tokoh dari sisi mananya? Nah, itu Mas. Nah, sebenarnya berat sekali ketika Mas Dandim tuh mendeklarkan saya sebagai artis atau tokoh tuh. Saya enggak ada kapasitas di situ sebenarnya. Tapi saya tuh lebih ya karena saya anak muda Sintang yang lahir dan tinggal di Sintang, dan mungkin hari ini karena pandemi saya bekerja di Sintang gitu kan. Saya punya beban, saya punya tanggung jawab juga untuk membangun Sintang gitu. Sebagai anak muda, saya bukan seseorang yang sibuk, enggak. Tapi saya lebih ke produktif. Bagaimana sih gitu kan. Saya produktif. Saya lebih fokus konsennya sebenarnya ke lingkungan gitu. Karena saya punya, saya di bawah, saya volunteer Yayasan Tresiro World, Tresiro Indonesia, kemudian Tresiro Sintang. Nah, saya sering mengkampanyekan tentang apa ya, single use plastik, tentang bahaya plastik sekali pakai, ya itu gitu. Terus di samping itu saya juga sering aktif berkegiatan bersama teman-teman, kayak misalnya yuk kita buat film, yuk kita buat video apa gitu kan. Nah, itu dan itu memang sering yang sering dijangkau sama teman-teman gitu kan. Kemudian saya juga sebagai food entertain food entertain yang dikontrak sama Diskominfo. Jadi saya punya program acara namanya Posek Malek, Mas. Posek Malek itu program acara yang dimana saya mempromosikan makanan-makanan di di Sintang, kuliner di Sintang. Nah, itu yang familiar gitu, Mas. Karena justru Mas sebagai pendatang nih pasti bingung apa sih yang menarik di Sintang, pasti bingung kan. Makanan ya itu aja. Nah, saya coba tuh dengan Diskominfo dan teman-teman di Posek Malek, tim kreatif Posek Malek, untuk membangun program acara itu, dan sambutannya hangat dan memang alhamdulillah sih bisa membantu masyarakat. Itu sih, Mas. Saya tadi kenapa saya tanya kok seorang Kipli ini kemudian menjadi tokoh ya. Artinya saya menganggap ya ini agak narsis lah, Mas. Seharusnya yang pantas dikatakan tokoh itu ya saya dong. Iya, benar seharusnya. Kan benar sekali itu. Saya pejabat Dandim. Artinya Forkopimda dengan pemerintah kabupaten, dengan Kapolres, Kejaksaan, Pengadilan ya. Nah, makanya saya tanya itu tadi. Oh, ternyata seorang Kipli itu adalah seorang anak muda, sama dengan saya lah. Iya, benar. Jiwa muda. Benar sekali. Anak muda, generasi milenial. Kemudian lahir besar di Sintang. Iya. Kemudian konsen di lingkungan hidup, pemerhati lingkungan, dan seterusnya. Di situ ternyata banyak persamaan di kita nih, Mas. Oh iya, benar sama-sama sekali. mudanya, ya kan, sama-sama
apa namanya, punya kegiatan generasi sosial. milenial. Dan sebetulnya kalau tadi dikatakan pendatang, saya bukan pendatang loh Mas. Oh iya. KTP saya udah Sintang. Wih, keren sekali. Suatu kehormatan punya apa ya, masyarakat, punya warga yang seperti terus ini. Terus kemudian energik. yang menarik juga tadi Mas Kipli bilang bahwa mempunyai tanggung jawab untuk melayani Sintang, untuk memajukan Sintang. Berarti sama juga dong saya. Kita punya kesamaan yang benar. Saya warga Kabupaten Sintang juga karena KTP saya Sintang. Sehingga saya juga sama memiliki tanggung jawab untuk memajukan Sintang, melayani Sintang. Apapun yang saya punya, apapun yang saya bisa. Nah, itu. Jadi terus kemudian juga pemerhati lingkungan. Saya juga gitu, Mas. Iya. Misalnya saya mendengar ada orang menjual kayu belian misalnya. Oh iya, itu lagi marak-maraknya itu, kan. Hati saya itu rasanya sedih gitu. Iya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kayu belian itu untuk bisa sebesar misalnya diameternya katakanlah 2 meter. Jangan kan 2 meter. Jangan 2 meter, Mas. Apa ya, segini berapa ya? 10 cm lah ya. Itu ternyata membutuhkan waktu 20 tahun. Iya, nah, maka sekali, kalau diameternya katakanlah 2 meter, berarti itu berapa ratus tahun kan gitu. Iya, benar sekali. Nah, maka itulah saya kemudian rasanya sedih kalau misalnya mendengar ada orang menjual kayu belian. Berarti itu kan ada sebatang pohon atau berapa batang pohon yang usianya sekian ratus tahun dan ditebang. Iya. Kemudian dibelah-belah. Nah, itu. Kenapa saya tidak lebih mendengar ada orang mengajak tanam kayu belian misalnya gitu kan, sekian hektar misalnya. Kenapa nggak seperti itu aja gitu? Iya, benar. Jadi artinya kita punya kesamaan di beberapa aspek, Mas. Maka saya pikir itu apa ya, bisa kita coba kolaborasi. Kolaborasi. Karena saya beranggapan bukan apa ya, seluruh peran itu saya pikir penting ya. Artinya tidak ada satu peran pun yang lebih penting dari peran lainnya. Semua peran penting, maka sinergikan seluruhnya. Gitu. Berbagi peran ya, Mas ya. Ya, nggak mungkin dong di Kabupaten Sintang ini isinya tentara semua. Iya, benar. Loh, kalau isinya tentara semua, saya mau beli bakso di mana? Tentara semua. Iya, tentara semua kan. Tidak ada yang nyapu di pinggir jalan, tidak ada yang jual kopi dan seterusnya, tidak ada yang jadi guru, tidak ada yang jadi dokter, semuanya tentara nggak mungkin. Artinya memang peran itu harus ada agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Benar sekali. Nah, itulah saya juga ingin mengenal lebih dalam lagi lah tentang boleh, Mas Kipli. Iya, sama saya juga pengen lebih dekat dengan Mas Dandim. Terlalu banyak rahasia yang diungkapkan. Jadi Mas Kipli memang lahir di Sintang ya? Iya, saya lahir di Sintang. Terus sekolah juga? Ya, saya sekolah di Sintang juga sampai kuliah juga kuliah di luar gitu. Nah, kuliahnya di mana? Dulu saya ada di salah satu universitas di Jawa gitu. Oh gitu. Cuman saya nggak selesai, Mas. Saya DO, drop out. Bukan tentang itu saya pikir. Yang penting kan keilmuannya. Iya. Mending Mas, Mas Kipli pernah kuliah. Lah aku nggak pernah. Tapi kan, nggak, artinya secara gelar akademisi ya. Iya. Gelar akademik saya nggak punya. Iya. Gitu. Walaupun ya secara jabatan ya tapi saya pikir salah satu pandangan hidup saya nih, Mas ya. Saya tidak melihat pangkat, jabatan. Karena bukan tentang pangkat, jabatan, status sosial maupun posisi, namun besaran kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta kan. Iya, benar sekali. Jadi kalau saya mengutip kutipan dari Gus Dur, ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan menyoal suku dan agama Anda. Iya, benar sekali. Jadi, benar. Ya sudah, urusan saya yang penting saya berbuat saja, melayani Sintang, memajukan Sintang, memajukan Sintang bersama Mas Kipli tentunya kan. Oke, kita sama-sama. Mas Kipli saat ini berkegiatan apa nih? Nah, secara profesi saya itu seorang show management, Mas. Jadi saya stage show crew. Management. Iya, kalau di bidangnya itu namanya show management. Cuman spesifiknya saya stage crew, di mana saya ketika ada event, saya mengorganize di panggung. Nah, terakhir yang saya kerjain waktu itu saya pernah ikut di Java Jazz di 2019 sebelum pandemi. Ya? Itu saya di situ gitu. Nah, balik ke Sintang ya karena pandemi
dan ya nggak bisa ngerjain apa-apa, ya cuma bisa wedding atau pemberkatan. Itu sih Mas. Kalau event kan masih belum bisa kan. Iya. Itu. Tapi suka musik juga lah ya. Suka tentu musik, ya. suka musik. Main musik? Main musik saya nggak bisa Mas, karena saya nggak mau main musik Mas. Oh gitu. Karena saya trauma pernah dimainin gitu. Oh, asik. Siapa nih kira-kira yang berani memainkan seorang? Yang mempermainkan saya banyak Mas. Itu sih. Yang dimainkan hati bukan? Iya, hati, bukan yang lain Mas ya. Itu sama kadang saya nyambi ngegait tamu-tamu luar negeri gitu. Iya, Itu ke misalnya long house inside Panjang misalnya. Di kemarin terakhir itu ada orang India 10 orang yang saya bawa selama 10 hari ke Singkawang, Sintang, Putu Sibau. Oh, berarti cakupannya Kalbar ya? Iya. Bukan hanya Sintang ya? Terus kalau lebih banyak di Sintang, ya tamu-tamu luar negeri sih yang lebih spesifik dari Eropa atau Amerika. Mereka gitu. Memang tertarik ya? Tertarik karena kita Sintang tuh mahal Mas. Kita punya tiga segmen yang aku pikir di kabupaten atau negara lain tuh nggak punya. Kita tuh Sintang tuh adventure, culture, nature. Kita punya semua gitu. Adventure, culture, dan nature. Dan itu belum, yang hari ini mungkin masih belum diangkat sepenuhnya gitu. Jadi itu ya sementara saat ini berkegiatan itu ya. Iya, di masa pandemi ini. Iya, kalau untuk masa pandemi nge-guide sama sebagai stage crew event off. Jadi gitu. lebih aktif di endorse makanan, terus aktif di wedding, organize. Makanan khas Sintang gitu ya. Makanan khas Sintang ataupun ya teman-teman yang pengen kuliner coba kita review gitu. Itu sih. Di Sintang ini. Di Berarti Sintang. saya bisa mencoba juga ya. Boleh, ayo nanti kita sama-sama kita coba. Padahal saya sudah lama di sini. Iya, sebenarnya kok baru kenal gitu. Itu sayang sekali sebenarnya. Kemarin tim juga sempat yang memang udah nge-breakdown siapa-siapa pejabat publik atau ini yang bisa jadi bakal jadi bintang tamu gitu. Oh gitu. Termasuk juga Mas Dandim sebenarnya. Cuman ya karena pandemi juga kita nggak bisa berkegiatan kan. Padahal bukan begitu dong. Bahwa pandemi itu bukan terus kemudian kita dilarang berkegiatan. Boleh berkegiatan asal mematuhi protokol kesehatan loh. Memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak. Yang intinya bagaimana kita bisa memutus persebaran virus itu kan gitu. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja berkegiatan. Kita rapat boleh. Iya. Bisa dengan virtual kan itu. Kalau tatap muka ya harus berjarak, menggunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Pemilu ya boleh, pilkada kan. Apalagi ini ya bermain musik macam. Saya kalau bernyanyi saya kalau yang seni-seni yang bersifat musik nggak bisa Mas. Oh gitu. Padahal aktivitasnya itu mengorganize event musik gitu. Ya kayak Java Jazz itu justru nggak bisa menyanyi, nggak bisa main musik ya. Iya, dan sebenarnya pun ini teoritisnya pun sebenarnya kita nggak boleh menikmati sebuah acara Mas. Ketika saya bekerja sebagai stage crew, saya nggak boleh terlena dengan sebuah musik karena nanti malah kacau. Jadi kita durasinya kan kita berpacu dengan durasi. Oh ya betul juga itu ya. Oh saya baru tahu ini Mas. Iya itu kalau stage crew jangan terlena. Wah asik lagu ini. Ternyata udah mentok di 8 menit kan. Seharusnya cuma 5 menit. Nah jadi tentang lingkungan hidup tadi saya juga tertarik nih Mas. Saya dulu pernah main lah ke kantor pusatnya WWF WWF Jakarta Selatan. Saya suka. Bahkan saya ada kawan saya di sana itu merekomendasikan contoh kecil ini ya. Sampai tisu saja. Beli tisu saya direkomendasikan merek ini saja gitu. Oh iya. Jangan merek yang itu. Iya. Kenapa? Karena merek yang itu perusahaannya itu tidak melakukan penanaman ulang kembali. Penanaman ulang itu. Sampai segitunya. Waduh rasanya ya ini juga sih ya, sedih juga gitu. Terutama ya menanam ulang itu kan saya butuh pikir waktu kan? Iya butuh waktu. Terus kemudian anggaran juga ya. Tapi saya pikir itu semuanya bukan apa-apalah kalau dibandingkan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya, bahwa generasi di bawah kita nanti itu tentunya kan masih butuh lah. Iya, betul. Ya, kalau nggak dihijaukan kembali, mereka mau bagaimana? Jangan-jangan mereka nggak bisa menikmati
kayu lagi dan seterusnya itulah. Secara tidak langsung ya kita bakal sulit bernafas kan, karena oksigen kan yang memproduksi pohon. Nah, itu kan. Jadi selama ini Mas yang khususnya lingkungan hidup itu apakah masih dilakukan ini oleh Mas Kipli ini yang berkaitan dengan itu apa? Single use plastik. Jadi saya masih campaign, tetap saya campaign. Mungkin hari ini saya belum bisa campaign yang seperti yang saya lakukan. Saya clean up di ruang publik untuk menyadarkan atau menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan sampah ini bisa kita lakukan bersama-sama gitu. Itu saya mungkin karena pandemi saya belum bisa, tapi saya tetap mengkampanyekan via medsos, dan saya juga campaign untuk diri saya sendiri. Semoga saya bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang melihat kegiatan saya ya. Saya tidak menggunakan sedotan plastik, saya tidak minum mineral, jadi sedotan plastik saya gantikan dengan sedotan stainless atau minum langsung. Kemudian saya membawa botol sendiri untuk kalau misalnya saya butuh air putih atau saya pengen ngopi, kemudian saya tidak membawa kantong plastik. Kalau misalnya itu saya tidak kantong plastik, saya bawa tas sendiri, tote bag sendiri. Kemudian ketika saya pengen makan sesuatu, saya tidak dibungkus, saya bawa container box sendiri. Nah, itu sih hal-hal kecil yang saya lakukan gitu. Jadi tidak memang membutuhkan plastik ya? Iya, saya diet plastik sih. Dan yang pastinya hanya diet ya, bukan stop plastik. Ada beberapa NGO internasional yang mengkampanyekan untuk stop plastik, dan itu aku pikir secara pribadi itu mustahil, karena kita di Indonesia ya mungkin kita melakukan 3 kegiatan yang saya lakukan tadi, tapi tidak tuh dengan misalnya kayak di dapur yang minyak gorengnya masih pakai ini kan, masih pakai terus sabun cair masih pakai plastik. Itu mungkin stop plastik hanya bisa dilakukan di Eropa karena regulasi mereka sangat ketat gitu kan. Tapi kalau di Sintang atau khususnya di Sintang lah Indonesia, diet plastik tuh cukup itu. Diet plastik cukup. Hanya sebatas itu ya, diet aja sementara itu ya, sementara. Karena memang menurut saya gini, Mas. Sesuatu itu bisa berhasil dilaksanakan ketika memang orang-orang itu paham. Gitu. Iya. Jadi tidak lagi bertanya, "Loh, kamu kenapa kok tidak minum menggunakan air mineral botolan itu? Terus kenapa kok tidak?" Lah, mereka bertanya itu kan belum paham. Iya, Sementara Mas Kipli melakukan itu karena Mas sudah paham. Iya, Berarti seharusnya yuk kita itu kampanye ya memang campaign, ya. Kampanye itu sampai mereka paham. Iya. Menurut saya begitu, Mas. Iya, dan saya bersyukur gitu. Saya diundang sama Humaniora, Mas Dandim untuk menyampaikan pesan baik ini gitu ke ya segmennya masyarakat, mungkin TNI yang berada di lingkungan Dandim Kodim gitu. Itu sih saya bersyukur sekali nih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, Mas. amin. Jadi, pasti itu. Ya memang itulah berangkat dari yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu moto saya itu yang penting yang utama itu adalah kebermanfaatannya, bukan tentang statusnya, bukan tentang pangkatnya, jabatannya atau posisinya di mana tidak. Kebermanfaatannya. Jadi sesungguhnya yang dinantikan oleh manusia lain dari seorang manusia itu adalah kebermanfaatannya. Jadi saya nggak peduli kita duduk di sini, walaupun hanya katakanlah setengah jam, 1 jam, tapi harus ada kemanfaatan yang kita tularkan. Jangan virus corona aja. Iya, itu benar sekali. Jadi virus kewarasan, virus virus kebaikan, virus positif, apalagi virus cinta. Makanya slang itu kan sekarang kemarin buat lagunya virus ya. Nanti mungkin di tahun depan dia bakal buat judul lagunya vaksin kali ya. Oh iya. Ini Mas Kipli kemarin sudah divaksin ya? Alhamdulillah saya udah divaksin. Gimana rasanya? Pengalaman ada nggak ini efek-efeknya efek itu? Secara pribadi, secara personal saya bersyukur saya punya privilege itu gitu kan. Apalagi vaksinatornya Pak Bupati sendiri kan, yang dekat sama anak muda. Itu saya ngerasa beruntung saya dapat privilege itu. Dan tanggung jawab saya hari ini ya saya mengkampanyekan bahwa sebenarnya vaksin itu baik, aman dan halal gitu kan. Nah, kalau efeknya pegal wajar gitu kan, sama ngantuk. Itu efek yang diterima saya, ngantuk secara pribadi. Ya itu saya pikir ngantuk tidak divaksin pun ngantuk, Mas. Iya, benar sih Mas, habis makan pun ngantuk biasanya. Terus suntik vitamin pun ya pegel namanya. Jarum masuk ke daging kan. Jadi benar. Sebetulnya secara spesifik vaksin COVID-19 itu nggak ada ya. Ya artinya sama dengan yang lainnya lah. Ketika disuntik ya pegel. Ketika
kenyang ya ngantuk kan gitu. Benar. Ya, itu. Jadi itu ya, maka akhirnya ketokohannya Mas Kipli itu mengantarkan menjadi perwakilan yang divaksin. Perwakilan bahkan saya pun nggak divaksin kemarin. Iya. Karena ada ini kan, ada sesuatu dan lain hal gitu. Nggak, memang kalau kan sebelumnya screening ya. Iya, screening darah itu. Kalau darah saya tidak ada masalah sih. Hanya memang saya punya riwayat ini alergi terhadap antibiotik penisilin. Oh, penisilin. Jadi kemudian atas dasar itu direkomendasikan untuk tidak divaksin. Oh, belum gitu. Mungkin. Jadi ya mungkin belum ya. Mungkin ada kekhawatiran bahwa jangan-jangan nanti alergi juga dengan ini gitu. Ya itu yang dikhawatirkan. Tapi ya alhamdulillah selama ini saya aman-aman saja sih. Walaupun ya tentunya memang melakukan protokol kesehatan ya, menjaga imunitas. Jadi dua kuncinya menurut saya nih Mas. Yang pertama menjamin imunitas kita tetap prima, yaitu ya entah makan yang baik, olahraga dan seterusnya. Yang kedua memutus rantai sebar. Iya benar. Yaitu dengan melakukan protokol kesehatan. Itu kan. Iya benar. Ya, itu. Ini sih saya juga terima kasih sekali sama ini sama Dinkes itu kayak Pak Sintonya sama Dokter Andarnya, terus ada teman-teman staf yang lain, mereka yang merekomendasikan saya gitu. Nah itu sih saya bersyukur sih. Ya, karena ketokohan tadi tuh. Iya, karena ya enggak mudah karena kan yang diprioritaskan nakes, kedua TNI Polri gugus tugas kan. Nah itu sih. Ya tenaga kesehatan dan tokoh lah, tokoh ya Forkopimda dan seterusnya itu. Modal saya buat bisa pergi kemana-mana sih alhamdulillah gitu kan. Jadi karena kalau swab mandiri mahal Mas, kemarin saya ke Bali itu swab mandiri itu 1,3 kan. Wah, 1,3? Iya, 1,3 kalau swab mandiri gitu. Lumayan tuh harganya. Di Bali sana? Di Sintang. Sebelum saya berangkat kan saya swab dulu. Oh gitu. Itu 1,3. Ada di swasta, lab swasta di sini. Oh, ya. Dan itu enggak semua orang mampu kan gitu. Oke lah. Saya pengen ini Mas, minta pendapatnya nih. Kita kan Humaniora Studio ini baru nih. Ada juga bandnya. Oh iya. Jadi Humaniora Band and Studio. Yes. Jadi harapan saya itu dengan adanya studio ini yang baru ini, ya selain memang saya yang utama adalah memberikan kontribusi, ya pembinaan kepada anggota saya sendiri sih. Gitu. Tapi kan kemudian saya juga bekerja sama dengan komunitas musisi di Sintang. Untuk membantu saya kan nggak mungkin saya juga nggak tahu musik Mas. Sama saya juga seperti Mas Kipli nggak tahu musik, tapi ya setidaknya aku seneng nyanyi. Menikmati. Tapi sebentar mas, saya tuh penasaran nih Mas. Kok seorang dandim nih yang sebenarnya spesifiknya ngurusin strategi keamanan negara misalnya gitu kan, secara spesifik kok bisa tercetus ngebangun sebuah studio band gitu, band dan studio gitu kan. Ini ngopop ya gitu kan. Jadi gini Mas, bahwa saya sekarang ini menjabat Komandan Kodim ya. Nah, Kodim sendiri itu disebut sebagai Kesatuan Komando Kewilayahan, yang tentunya memiliki tugas pokok ya. Rumusan tugas pokok tentu ada. Tugas pokoknya Dandim ada. Itu secara jabatan perorangan. Kemudian secara kelembagaan, kesatuan, Kodim juga punya tugas pokok. Kalau tugas pokok ada berarti ada sasarannya kan gitu. Nah, jadi Kesatuan Komando Kewilayahan itu yang tertinggi adalah Kodam. Ya. Kodam itu di bawah Angkatan Darat. Nah, kemudian di bawah Kodam ada Korem. Di bawah Korem ada Kodim. Di bawah Kodim ada Koramil. Ya itulah garis depannya ya. Nah, kemudian tugas pokoknya Kesatuan Komando Kewilayahan itu adalah melaksanakan pembinaan teritorial, Mas. Pembinaan teritorial itu maksudnya apa? Yaitu melaksanakan pembinaan kepada 3 aspek. Yang pertama geografi, yang kedua demografi, yang ketiga kondisi sosial. Nah, kenapa sih kok 3 aspek ini harus dibina? Agar mewujudkan ruang kejuangan, alat kejuangan, dan kondisi kejuangan. Nah, lalu kenapa kok harus menciptakan itu? Menciptakan ruang, alat, kondisi kejuangan yang tangguh. Juga kemudian memanunggalkan TNI dan rakyat. Nah, kenapa sih kok harus ada Rakjuang yang tangguh, RAK tadi ya, ruang, alat, kondisi kejuangan yang tangguh, kemudian TNI dan rakyat manunggal?
itu semuanya dimuarakan nanti untuk kepentingan pertahanan negara. Oke. Nah, jadi ketika aspek-aspek itu tuh belum digunakan pada masa damai, pada masa belum digunakan lah intinya begitu. Itu dilakukan pembinaan agar terpelihara ya. Yang bentuk konkretnya nanti begini Mas, sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 yang di situ memuat rumusan tentang tugas pokok TNI, terus kemudian jenis operasinya ya, kan tugas pokok TNI melaksanakan OMP, operasi militer perang, dan OMSP, operasi militer selain perang. Nah, di pelaksanaan 2 operasi itu diharapkan 3 aspek tadi berpihak kepada kita. Nah, itu. Baik itu operasinya untuk perang maupun selain perang. Jadi harapannya geografi, demografi, dan kondisi sosial itu berpihak kepada kita untuk mendukung tugas operasi itu. Nah, jadi selaras dengan itu Mas, khususnya di pembinaan kepada demografi, saya mencobalah ya, saya kolaborasikan ya dengan tadi di internal kami, yaitu melaksanakan pembinaan kesejahteraan moral bagi anggota saya, bahwa ada norma pembinaan kesejahteraan moral. Kenapa? Kok awak organisasi itu harus dibina kesejahteraan moralnya? Ya agar terjaga tetap tinggi. Ketika moralnya tinggi, maka kinerjanya tinggi. Oh iya. Ketika kinerjanya tinggi, maka dia akan pelaksanaan tugas pokoknya itu tinggi juga. Nah, ketika pelaksanaan tugas pokoknya tinggi, berarti sasaran organisasi, sasaran yang ingin dicapai itu akan segera tercapai. Nah, gitu. Jadi selaras dengan itu, maka itu internal ya. Yang eksternalnya tadi melakukan pembinaan teritorial tadi pada demografi, saya kolaborasikan. Jadi ya membina anggota saya, membina moralnya anggota saya, juga berkomunikasi sosial dengan penduduk di Sintang, masyarakat khususnya luas ya. Komunitas musik musisi, karena kebetulan ini adalah studio musik ya. Kenapa saya pilih studio musik, kok tidak studio foto misalnya kan, atau studio film misalnya? Kebetulan aku suka nyanyi Mas. Iya. TNI juga manusia kan, punya selera musik juga kan. Walaupun nggak sebagus Ari Lasso. Oh iya, benar tapi sih Mas. setidaknya mirip-mirip lah. Ini ngelihatnya dari Bukit Kelam, kayak teropong. Maksa bingit ya. Masa bingit mirip-mirip. Dimirip-miripin Mas. Wis rapopo sih. Kira-kira itu Mas. Saya pengen itu membuat studi itu agar ya kalau tidak ada sarananya itu rasanya kaku kita. Iya. Misalnya sampean ngelihat saya kemudian pakai seragam, mau nyapa pun rasanya ragu-ragu. Iya, benar. Tapi kalau dengan adanya studio, semuanya mencair karena kita terintegrasi dalam musik. Karena musik bahasa universal kan. Nah, itu dia. Saya pikir semua manusia kayaknya suka musik. Iya, semuanya entah sih. itu musik apalah itu, tapi kayaknya semuanya deh suka musik itu ya. Itu. Tapi yang saya dengar juga Mas Dandim ini bukan cuma studio musik yang dibangun ya untuk meningkatkan kapasitas dari moralnya dari anggota sendiri ya. Ya, kalau misalnya nih ada anggota yang suka bernyanyi, terus kemudian dia ingin menyalurkan hobinya itu ya. Yang pertama ini ya, ruangan ini adalah studio musik. Itu alat musiknya lengkap. Gitar ada 4 bahkan. Itu melodi, rhythm, gitar akustik, bass. Kemudian ada keyboard, terus kemudian drum. Itu yang di studio musik. Ada juga di studio rekam vokal, itu barangkali ada yang ingin merekam ya, tapi diiringi dari musik dari komputer misalnya. Ada sendiri ruangannya kita siapkan itu. Ruang recording untuk recording vokal gitu kan. Jadi selain untuk anggota saya juga, masyarakat juga, pemuda-pemuda generasi milenial kan. Nah, kita sama-sama milenial nih. Iya. Nah, silakan aja kalau memang mau datang, mau mencoba mengeksplorasi itu gitu. Dan berkolaborasi itu Mas ya. Itu. Jadi kan enak itu kan, kita komunikasinya asik gitu. Iya.